Halo, apa kabar? Selamat datang di Lila episode kedua. Terima kasih, ketiga deh. Terima kasih yang udah nontonin terus dari episode 1, kedua, dan sekarang masuk ketiga. Kali ini kita punya lagi satu orang komika untuk kita bahas. Siapakah dia? Mari kita lihat sekarang. GR banget ya minta ditepokin. Oh iya, kenalan dulu ya. Ini kayak artis tapi udah. Kenalan dulu, nama aku Robi. Oh. Orang biasanya di rumah miara kucing ya. Miara kambing, miara mahasiswi. Orangnya bisa miara kayak gitu ya, kucing, kambing, anjing. Kalau saya miara air. Di rumah saya miara air, di rumah saya banyak air, banjir. Tapi enak, miara air itu enak. Karena kita nggak repot ya, air nggak perlu dimandiin. Enaknya lagi miara air itu kita nggak perlu takut rumah kotor, karena air nggak buang air. Kalau air buang air ya, siram pakai air. Aduh. Terus yang enaknya lagi, yang paling enak miara air itu nggak pernah mati. Air nggak pernah mati. Yang sering mati itu listrik. Makanya saya nggak pernah miara listrik. Tapi daripada miara kucing lebih baik miara listrik. Kucing nyawanya 9, listrik nyawanya banyak. Biarpun sering mati hidup lagi. Asik ya. Air. Kan Palembang lagi musim hujan nih, banyak air. Jadi kalau lagi kayak gini, saya di rumah nggak pagi-pagi nggak manasin motor, manasin getek. Orang di veteran juga nggak jualan mobil zaman sekarang, jualan getek. Yang beli getek dapat payung cantik. Ngayu getek tapi payungan. Terus juga di Jalan Jenderal Sudirman ya, musim hujan tuh banjir, banyak air. Kenapa? Karena dulu itu emang sungai, namanya Sungai Tengkuruk. Tapi ditimbun jadi Jalan Jenderal Sudirman. Makanya sering banjir karena emang itu aliran sungai dulunya. Coba kalau aliran laut, ikan paus di situ. Lagi jalan kan, weh bis kota gede, tapi ikan paus, wih gede lagi. Buset banget. Ada yang hobi arung jeram? Hobi arung jeram? Mau ngaring hatiku, alah. Buset, inget bini. Kalau hobi arung jeram, ini cocok nih. Arung jeram bisa dalam kota Palembang. Lu bawa perahu karet ke atas jembatan Ampera. Pas hujan, nah udah turun aja. Dari atas Ampera ke bawah ke Masjid Agung. Arung jeram. Sungainya deres. Belum sampai ketabrak bis kota. Mati. Tapi sayang ya. Sayang sungai di Palembang tuh ditimbun. Jadinya kan banyak banjir ya. Coba kalau sungai-sungai itu dibiarin. Kan dulu kita julukannya Palembang tuh Venesia dari timur. Bener? Tahu Venesia? Venesia itu kota di Itali. Julukannya Palembang dari barat. Nah, coba kalau Palembang tuh sungainya nggak ditimbun. Enak tuh, kalau sungai kan enak, nggak mungkin kebanjiran. Mana ada sungai kebanjiran? No? Terus juga enaknya kalau sungai dibanding jalan, kalau anak kita main di jalan jatuh mukanya kena aspal bengor. Tapi kalau sungai, anak kita main di sungai jatuh mukanya kena air nggak bengor, tenggelam. Tapi ya enak sungai daripada jalan, beneran. Karena di sungai itu nggak ada sungai yang berlubang, nggak ada. Iya, di sungai nggak ada yang nebar paku, nggak ada tampal ban. Enak sungai. Enak daripada jalan mending sungai gitu kan. Dan juga sungai itu murah, nggak ada biaya perawatan. Belum pernah ada sungai ditutup gara-gara lagi di aspal. Nggak ada, gitu kan. Emang lebih enak ada sungai daripada jalan gitu kan. Iya. Enaknya lagi apa? Enaknya sungai daripada jalan. Di sungai nggak ada bis kota. Di sungai nggak ada bis kota. Di sungai nggak ada geng motor. Adanya geng getek. Woi, geng getek, geteknya konvoy. Terus trek-trekan geteknya. Wih. Asik kan, keren loh, bener ditahu, keren. Tuh kan, enak, lebih enak sungai daripada jalan gitu ya. Dan juga nggak bakal pernah kejadian pagi-pagi orang naik getek masuk sungai terus keluar lagi. Itu ke teman-temannya, bro kenapa nggak lewat sungai situ? Woi lupa sungai situ
berlubang airnya. Males, ya udah kata temennya lewat sungai yang sebelah sono aja. Sungainya masih baru, airnya masih mulus. Ya udah deh, saya Robi, selamat malam. Sebenarnya secara keseluruhan ya, saya nggak bisa bilang bahwa itu jelek. Karena di sana kelihatannya sih ada yang ketawa ya. Saya jadi ngerti tuh perasaannya orang-orang yang suka mention gitu. Terus dia bilang, kok di sana mereka ketawa, terus gue nggak ngerasa ada lucunya. Gue tuh ngerti gitu. Karena ketika di sana tentu nggak tahu ya, beda aja gitu. Kayak gue kalau nonton video konser di YouTube gue juga nggak joget, tapi kalau di konser gue joget gitu. Bukannya karena gue niatin, emang kondisinya aja membawa gue ke sana gitu. Jadi kemungkinan mungkin emang lucu untuk orang setempat, tapi secara keseluruhan, pertama sebagai komika yang juga suka cengengesan, tadi cengengesannya tuh gue tuh ketawa ketika penonton ikut ketawa. Gue nggak berani ketawa ketika penonton nggak ketawa, karena itu menandakan gue sendiri yang ngerasa itu lucu, atau gue berusaha untuk menyelamatkan diri gue sendiri gitu. Justru nambah garing. Jadi kurangin cengengesannya, apalagi tadi di awal sempat cie sendiri gitu, gak jelas. Terus gitu, untuk orang ngomong absurd, ini kalau menurut saya, untuk bawain materi yang absurd, harus ada persona yang mendukung premis absurdnya tersebut. Kalau misalnya kita ngelihat misalnya Viko bicara, atau kita ngeliat Bintang bicara, atau kita ngeliat siapa bicara, itu ada persona yang memungkinkan itu gitu. Dulu Kemal nggak punya persona absurd, tapi materinya absurd. Tapi dulu dia berhasil, karena nggak tahu antara dia punya karismanya atau pada zaman itu works, pada zaman sekarang belum tentu gitu. Yang ketiga, pas bahas Arung Jeram, kalau menurut gua ya nggak jelas tuh arahannya mau kemana. Kayaknya sih mau ngayal ke beat yang sungai nggak bolong dan segala macamnya. Tapi ya ini masalah umumnya stand up comedian di Indonesia sih, termasuk juga gua, yaitu kebanyakan bertele-tele dan harus di trimming. Sekali lagi, trimming adalah membuang kalimat atau kata-kata yang kalau nggak ada kata-kata itu juga nggak apa-apa, beatnya tetap bisa diantarakan dengan baik, bahkan mungkin jadi lebih baik tanpa kata-kata dan kalimat yang tadi. Sorry nih, itu tangan masuk kantong mulu, ngapain garuk-garuk ya? Dan bahasa tubuhnya nggak enak. Ngeliat ada orang ngomong, mencoba untuk menciptakan hubungan dengan penonton, tapi dengan tangan di dalam gitu, itu gesturnya nggak gitu enak. Yang kelima, absurd sih. Saya nggak ngelarang beat absurd ya, tapi terus terang absurd nih jadi tren yang lagi banyak banget di antara banyak video-video yang masuk nih. Hampir semua absurd gitu, yang nggak linear gitu cara pikirnya. Tentu tidak salah, tapi nggak semudah matahin logika gitu. Absurd tuh nggak segampang itu, nggak ngomong A tiba-tiba jadi K, nggak kayak gitu. Dibutuhkan sensitivitas gitu. Nah masalahnya sensitivitas atau kayak juga selera komedi itu nggak bisa dipelajari dengan singkat gitu, harus membuka wawasan. Jadi barusan sih berusaha untuk absurd dan akhirnya absurd saja gitu, nggak ada lawakannya ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan mau ngikutin atau ikutan Lila juga, kirim ke lila.panji@gmail.com. Nanti akan dikurasi sama tim gua. Habis itu mereka akan oper ke gua, lalu gua akan bahas. Moga-moga masukan gua yang gua kan nggak gitu teknik banget ya. Kalau misalnya mau belajar teknis bisa ke Radit atau Semi atau Ernest atau Isman gitu. Kalau gua cuman punya world tour sih sebagai credential. Jadi kalau merasa itu cukup dan pengen tahu masukan dari gua, Lila tempatnya.